Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, how are you? Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih dalam unit 3, tetapi dengan topik yang berbeda. Jika sebelumnya kita membahas tentang obligation, yang artinya kewajiban atau keharusan, maka hari ini kita akan lanjut di topik selanjutnya, yakni suggestion atau menyarankan dan mengusulkan ya artinya. Sebenarnya kedua-duanya sama-sama bertujuan untuk menyuruh seseorang. Tetapi bedanya kalau misalkan obligation tadi mengharuskan ya, sedangkan ini menyuruh seseorang namun tidak mewajibkan atau mengharuskan. Dengan kata lain, menyarankan atau mengusulkan ya. Oke, mari kita lanjut. Apa sih itu suggestion? Kalau misalkan kalian mengartikan di dalam kamus, baik itu kamus online ataupun kamus di buku, suggestion itu berarti saran atau usul. Suggestion yakni adalah ungkapan himbauan yang diberikan kepada orang lain agar orang tersebut melakukan suatu hal yang sebaiknya dilakukan. Maksudnya di sini ya, menyuruh seseorang, tapi dalam bentuk saran ataupun juga usul. Oke, mari kita sama-sama lihat bagaimana sih contoh dari suggestion. Di sini kakak ada ilustrasi. Ada Adit dan juga Denis. Di sana Denis tampak kelihatan kepanasan ya. Apa sih yang terjadi? Mari kita lihat ilustrasinya. Denis, today's weather is so hot. Hari ini cuacanya sangat panas, kata Denis. Kemudian, you should turn on the fan then. Kamu seharusnya menyalakan kipas angin, kata Adit. And then, it's still hot. Ini masih terasa panas, kata Denis. Kemudian, shall I open the window? Haruskah aku membuka jendela? Kata Adit. Kemudian Denis menjawab lagi, yes, please. Ya, tolong, kata Denis. Nah, kemudian Denis bilang lagi, it's not working. The room is still too hot for me. Ini tidak bekerja. Ruangan ini masih terasa panas bagiku. Denis pun menjawab, you are right. I think we ought to go outside. Kamu benar. Aku pikir kita seharusnya pergi keluar. Good idea. Let's go. Ujar Denis. Oke. Dari percakapan antara Denis dan juga Adit sebelumnya, dapat kita lihat ada beberapa contoh yang menunjukkan kalimat dari suggestion. Yang mana aja nih? Pertama, you should turn on the fan. Kamu seharusnya menyalakan kipas angin. Nah, ini kalimat dari Adit tadi ya. Kemudian, yang mana lagi ya? Shall I open the window? Haruskah aku membuka jendela? Kata Adit. Nah, ini juga merupakan salah satu contoh dari suggestion. Terus ada lagi contohnya. Tadi di akhir, Adit bilang, we ought to go outside. Kita seharusnya pergi keluar. Nah, ini merupakan kalimat yang umumnya digunakan dalam suggestion. Oke, dari contoh di atas dapat kita lihat ada beberapa bentuk yang mencirikan kalimat tersebut
merupakan suggestion. Pertama tadi kita punya should. Kemudian ada ought to. Dan yang terakhir ada shall. Kemudian apa sih bedanya antara should, ought to, dan juga shall? Oke, mari kita bahas satu-satu. Pertama, should. Should itu artinya sebaiknya atau seharusnya. Cara bacanya L itu dihilangkan sehingga bunyinya menjadi should. Terus, bagaimana sih contoh kalimat dari should? Oke. Contoh pertama, you should take a pill. Kamu seharusnya meminum pil atau obat. Kemudian contoh kedua, you should eat well. Kamu harusnya makan yang teratur. Makan dengan baik. Kamu harusnya makan dengan baik. Nah, jadi kedua kalimat ini merupakan contoh dari should. Dari dua kalimat ini dapat kita lihat ada pola tertentu yang digunakan dalam kalimat should. Ya, pertama tentunya subjek, ditambah should, kemudian verb one, dan diakhiri dengan objek atau komplement. Nah, tadi contoh pertama, you should take a pill. You itu sebagai subjek, kemudian diikuti dengan should, dan kemudian take atau verb one. Take ini bisa mengambil atau meminum ya, tadi diartikan. Kemudian yang terakhir, objek atau komplementnya a pill atau minum obat tadi ya. Ya, kemudian contoh kedua, you should eat well. You sebagai subjek, kemudian diikuti dengan should, kemudian eat sebagai verb one, dan yang terakhir adalah objek atau komplement. Kita lanjutkan ke suggestion yang kedua, yakni adalah ought to. Ought to itu artinya sebaiknya atau seharusnya. Cara membacanya, H di sana itu dihilangkan, sehingga cara membacanya menjadi ought. Ought to. Ought to. Biasanya juga ought to ini digunakan dalam kondisi lebih formal. Ya, sebenarnya untuk ought to dan juga should itu sama-sama artinya sebaiknya atau seharusnya. Bagaimana cara membedakan antara ought to dan juga should? Ought to itu biasanya digunakan untuk situasi yang lebih formal. Misalnya dengan orang-orang yang tidak terlalu kita kenal, atau mungkin orang yang lebih tua dengan kita. Untuk should itu dalam kondisi yang informal atau tidak terlalu formal ya. Biasanya digunakan untuk teman sebaya, orang yang sudah kita kenal. Terus bagaimana sih contoh dari ought to itu sendiri? Mari kita lihat contoh pertama. We ought to clean up the room. Kita harusnya membersihkan ruangan. Bisa dilihat ya di sana ada gambar dari teman sekelas membersihkan kelas ya, ruangan kelas. Kemudian, we ought to sweep the floor. Kita harusnya menyapu lantai. Dua kalimat ini merupakan contoh dari ought to. Dari dua kalimat ini tentunya ada pola yang digunakan dalam ought to. Polanya ini sebenarnya tidak jauh berbeda, bahkan kita katakan sama dengan should, tinggal digantikan should dengan ought to. Nah, jadi bisa dilihat di sini ada subjek, ada ought to, kemudian ditambahkan verb one, dan yang terakhir objek atau komplement. Kita lihat untuk contoh pertama, we ought to clean up the room. We sebagai subjek, ought to,
Kemudian clean up sebagai verb 1 dan yang terakhir adalah the room sebagai objek. Contoh kedua tadi, we ought to sweep the floor. We itu sebagai subjek, ought to, kemudian sweep, menyapu ya tadi sebagai verb 1 dan yang terakhir adalah the floor sebagai objek. Kalimat yang terakhir, shall. Nah, untuk shall itu sendiri artinya itu sedikit berbeda dengan should dan juga ought to. Shall ini artinya haruskah yang digunakan untuk memberikan permintaan dalam bentuk usulan. Ya, untuk shall itu memiliki bentuk yang berbeda karena shall hanya digunakan dalam bentuk tanya. Biasanya dicirikan dengan bentuk tanya ya untuk shall. Bagaimana? Contoh kalimatnya, mari kita lanjut. Sini ada ilustrasi dua orang sedang mengalami kehujanan ya. Kalimatnya, it's about to rain. Shall we go now? Ini hujan nih. Haruskah kita pergi sekarang? Jadi dia mengajak temannya untuk pergi karena sedang ada hujan. Kemudian kalimat yang kedua, it's really hot here. Shall I open the window? Ini sangat panas nih di sini. Haruskah saya membuka jendela? Ini sama ya dengan contoh ilustrasi kita sebelumnya. Jadi dia menawarkan diri untuk membukakan jendela karena dia rasa cuaca di sana sangat panas. Oke, dari dua contoh ini dapat kita lihat juga ada pola tertentu dari shall. Tentunya ya, untuk shall memiliki pola yang berbeda dengan should dan juga ought to sebelumnya. Shall plus subject plus verb 1, kemudian plus object atau komplement, dan diakhiri dengan tanda tanya. Kita lihat contoh yang pertama tadi, shall we go now? Shall diawali dengan shall ya. Kemudian we sebagai subjek, kemudian go pergi sebagai verb 1, kemudian diikuti dengan now sebagai komplement ya. Kemudian diakhiri dengan tanda tanya. Contoh yang kedua, shall diawali, kemudian I sebagai subjek, open buka ya sebagai verb 1 dan the window sebagai objek dan yang diakhiri dengan tanda tanya. Shall I open the window? Oke, mari kita sama-sama kita review pembelajaran tentang suggestion hari ini. Ingat ya, ada 3 kalimat yang mencirikan suggestion. Pertama, ada should, ada ought to, ada shall. Should artinya sebaiknya, seharusnya. Begitu pula dengan ought to juga memiliki arti yang sama, yakni sebaiknya atau seharusnya. Yang berbeda di sini hanyalah shall yang artinya haruskah. Should biasanya digunakan dalam kondisi informal atau kondisi atau dengan teman sebaya, teman yang sudah sudah dikenal. Kemudian untuk ought to biasanya dalam kondisi formal, biasanya bisa di dalam kondisi kelas, masih belum terlalu kenal, atau mungkin dengan orang yang lebih tua dibandingkan kita. Kemudian untuk shall ini biasanya bisa sih digunakan untuk informal ataupun dalam kondisi formal. Tapi biasanya kebanyakannya digunakan untuk kondisi informal ya. Jadi bisa digunakan dua-duanya. Should untuk shall itu sendiri hanya digunakan dalam kalimat tanya ya. Pasti digunakan dalam kalimat tanya untuk shall. Sedangkan ought to dan juga should ought to itu biasanya digunakan untuk kalimat positif, sedangkan should itu bisa juga digunakan dalam kalimat tanya maupun kalimat positif.
Oke, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih semuanya. Setelah ini kita akan lanjutkan tanya jawab di WhatsApp. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.